Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran luar biasa dari kitab Habakuk. Mungkin sahabat sedang berada dalam musim yang sulit. Doa-doamu belum dijawab. Usahamu belum membuahkan hasil. Harapan terasa lambat datang. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu sikap hati, yaitu iman yang tetap bertahan, bahkan saat hidup seolah-olah tak memberi apa-apa. Mari kita membaca Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sahabat terkasih, Habakuk bukan nabi yang memulai doanya dengan ucapan syukur. Di pasal-pasal awal, dia penuh pertanyaan. Kenapa engkau diam, Tuhan? Kenapa orang fasik malah berjaya? Ia jujur, gelisah, dan mencari jawaban. Tapi di pasal 3 ada perubahan besar. Dari keluhan menjadi penyembahan, dari pertanyaan menjadi pengakuan iman. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita dengan perubahan situasi, tetapi dengan mengubah hati kita lebih jauh. Sahabat terkasih, mari perhatikan kata-kata ini. Sekalipun tidak ada hasil, tidak ada domba, tidak ada makanan, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah jenis iman yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan iman yang berkata, kalau Tuhan menjawab, aku bersyukur. Melainkan, sekalipun belum ada jawaban, aku tetap percaya. Ini bukan pengingkaran realita, tapi penegasan kepercayaan. Iman sejati terlihat bukan ketika semuanya lancar, tapi ketika tidak ada apa-apa, namun hati tetap menyembah. Sahabat terkasih, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya, kita bisa kehilangan hasil panen, tapi bukan hadirat Tuhan. Kita bisa gagal dalam usaha, tapi tidak kehilangan kasih karunia-Nya. Kita mungkin tidak punya cukup hari ini, tapi kita punya Tuhan yang cukup. Sahabatku, mari pagi ini kita tanyakan dalam hati, apakah sukacitaku tergantung pada hasil atau pada Tuhan? Di ayat 19 katakan, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita bayangkan kaki rusa di pegunungan. Lincah, stabil, mampu bertahan di medan terjal, dan tidak mudah tergelincir. Itulah gambaran kekuatan dari Tuhan. Bukan hidup yang datar dan mudah, tetapi kekuatan untuk berdiri di tempat yang sulit. Sahabat terkasih, pagi ini jika sahabat sedang berdoa tapi belum melihat jawaban, berusaha tapi belum ada hasil, menunggu tapi belum ada tanda-tanda perubahan, Tuhan berkata, tetaplah bersukacita, aku kekuatanmu, imanmu tidak sia-sia. Iman hari ini adalah benih untuk hari esok. Jangan menyerah hanya karena ladangmu masih kosong.
Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia sedang memproses hatimu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang dengan hati yang mungkin lelah dan kosong. Kami belum melihat buah dari doa dan usaha kami. Tapi seperti Habakuk, kami memilih percaya. Sekalipun keadaan belum berubah, kami bersukacita di dalam Engkau. Jadilah kekuatan kami hari ini. Ajari kami berjalan seperti rusa di tempat tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau renungan ini menguatkan hatimu, klik like ya. Subscribe untuk renungan setiap pagi. Dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang menanti janji Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sampai jumpa untuk renungan besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.